Nah akhirnya si orang kaya itu ngundang kiai tersebut untuk datang ke rumahnya buat diajak makan enak-enak. Tapi kiainya nggak mau. Ya. Wahakata, dan karena itu yang bagi ditolibil ilmi, seyogianya hendaknya bagi penuntut ilmu ayyakuna dzahimmatin aliyatin, mempunyai cita-cita himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, layat ma'ufi amwalin nas, tidak tamak terhadap harta-hartanya manusia. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wat-tama'a, takutlah kamu pada sifat tama'. Fa innahu faqrun hadirun, karena sifat tama' adalah kefakiran yang nyata. Wala yabkhal, dan jangan kamu bakhil, jangan kamu pelit, bima indahu, dengan rizki yang ada di sisimu, minal mali, dari harta. Bal yunfiku, bahkan infakkanlah rizki itu ala nafsi, atas dirimu, wa ala diri, dan atas selainnya, selain dirimu. Nah jadi idealnya, hendaknya penuntut ilmu kita semua ya jangan mempunyai sifat toma, dan kita semua penuntut ilmu harus mempunyai himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi ya. Atau iru yatiru bijanahihi wal insan yatiru bihimmatihi, burung itu bisa terbang dengan menggunakan dua sayapnya, tapi manusia bisa terbang menggapai impian dengan menggunakan cita-cita. Penting cita-cita itu, harus tinggi cita-citanya. Nah, juga jangan sampai kita punya sifat toma. Apa sih toma? Toma itu ngarep, minta ngarep pemberian orang lain. Dan juga kita jangan pelit, andaikan kita punya rezeki, keluarin rezeki kita untuk kebutuhan belajar kita, keluarin rezeki kita untuk kebutuhan belajar saudara kita. Kita dikasih uang jajan sehari 20.000, kita nggak punya pulpen, beliin uang itu untuk beli pulpen. Jangan udah punya uang, pulpen nggak ada, minjem lagi, padahal uangnya ada. Waqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu kulluhum fil faqri makhafat al-faqri. Semua manusia berada dalam kefakiran selagi dia takut fakir. Ya, manusia itu akan berada dalam kefakiran selagi dia takut fakir. Kalau kita takut fakir, takut hidupnya bagaimana, entar bagaimana, besok makan bagaimana, sekarang makan bagaimana, selalu dihidupi dengan kefakiran, maka saat itu juga kita dikatakan sebagai orang fakir. Wakanu fi zamanil awal yata'allamuna al-hirfata, dan orang-orang terdahulu mereka belajar, mereka bekerja, summa yata'allamuna al-ilma, kemudian mereka menuntut ilmu, hatta la yatma'u, sehingga mereka tidak tamak fi amwalin nas, terhadap harta-hartanya manusia. Kalau orang-orang dulu mereka belajar juga, kerja juga, sehingga dia tidak berharap, tidak tamak terhadap hartanya manusia. Kayak kemarin ada seorang syekh namanya Muhammad bin Hasan. Beliau mempunyai toko 300, tokonya aja 300, pegawainya berapa ya? Beliau punya toko 300. Beliau pengusaha juga, guru ngaji juga. Tujuannya biar apa? Beliau usaha, tujuannya biar tidak ada rasa toma. Nah, kalian juga nggak apa-apa. Kalau mau kerja, silahkan kerja.
mau usaha silakan usaha, tapi jangan tinggalin pengajian. Ya. Wafil hikmati, dan di dalam kalam hikmah, man istagna bimarin nas, siapa orang yang membutuhkan hartanya manusia, iftaqarra, maka telah fakir orang itu. Wan alimu, dan orang alim, tidak karena toma'an, ketika banyak berharapnya, ketika banyak tomaknya, layak lahu hurmatul ilmi, maka tidak tetap baginya kehormatan ilmu. Ya, jadi ada kalam hikmah yang mengatakan begini: siapa orang yang membutuhkan harta manusia, maka saat itu dia berada dalam kefakiran. Siapa orang yang berharap harta dari manusia, maka saat itu dia sedang berada dalam kefakiran. Dan orang yang berilmu, pelajar yang berilmu, di saat dia banyak tomaknya, di saat dia mempunyai sifat tomak, maka saat itu juga dia tidak mempunyai kehormatan di dalam menuntut ilmu. Maka di saat itu juga dia telah menghilangkan, menghancurkan kehormatannya. Kalau dia punya sifat tomak itu apa sih? Gampangannya tomak itu minta-minta, ngarep. Misalnya gue mau ngaji ya dapat kebuli, mau Jumatan duduknya paling belakang, dia dapat nasi Jumat berkah. Itu apa? Ya, sampai suka begitu. Jumatan duduknya paling belakang. Kalau duduknya paling depan, nasinya udah keburu habis. Dia paling belakang. Nungguin apa? Nungguin nasi Jumat. Itu ngapa? Nah, kalau nggak dapat, tak kecewa. Ya, yang di masjid itu ganti lagi masjidnya, sholatnya. Nah, itu karena banyak tomat. Kalau punya sifat tomat, sama juga dia telah menghancurkan kehormatan. Malah yang bil haq, dan dia nggak bisa mengatakan dengan hak. Kenapa? Karena tomat. Ya, berharap, tergantung kepada manusia, nggak bisa dia bicara hak. Walihada, dan karena itu, karena yata'awwadu sahibus syar'i alaihi salam, sahibus syar'i Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan, wa yaqulu, dan berkata Nabi, a'udzubillahi min toma'in yudni ila tobahin. A'udzubillah, aku berlindung daripada Allah, min toma'in, dari sifat tomak, yudni ila tobahin, yang bisa mengantarkan sebuah kecacatan. Yang bagi dan hendaknya bagi penuntut ilmu Allah yarjua illa minallah ta'ala, dia tidak berharap kecuali dari Allah, wala yakhafa illa minhu, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Hendaknya penuntut ilmu itu enggak berharap kecuali dari Allah, enggak takut kecuali pada Allah. Kita berharapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Wa yujra dzalika bimujawazati hadis syar'i wa adamiha, dan menampakkan karena kita tidak berharap kecuali dari Allah dan takut kepada Allah, karena itu kita harus mengetahui batasan-batasan syariat, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluk, siapa orang yang maksiat kepada Allah karena takut dari makhluk, faqad khafa ghirallahi ta'ala, maka sejatinya dia telah takut pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang maksiatnya itu takut dari makhluk. Misalnya, siapa orang yang maksiat, dia takut dari makhluk gitu. Misalnya disuruh sama orang, malam Sabtu ngapain? Kamu kegiatan ngaji. Udah gak usah ngaji, ikut gue aja. Gak mau ngaji, ikut gak? Kalau gak ikut, awas. Dia maksiat tinggalin pengajian karena takut sama selain Allah, takutnya sama makhluk. Takutnya sama selain Allah,
maka dia sejatinya sudah takut kepada selain Allah. Fa idza lam yasillaha ta'ala li khawfil makhluk, maka jika ada orang tidak maksiat kepada Allah karena takut dari makhluk, waraqaba hudud syar'i, dan kemudian dia menjaga batas-batas syariat, falam yakhaf ghairullahi ta'ala, maka dia tidak takut kepada selain Allah, bal khafallaha ta'ala, bahkan sejatinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza fi janibir raja, begitu juga dari sisi raja. Jadi siapa orang yang tidak maksiat karena makhluk, tidak maksiat karena makhluk, misalnya si As'ad enggak maksiat, As'ad enggak ninggalin sholat. Kenapa? Karena takut sama orang tuanya. Kalau ninggalin sholat takut dimarahin, kalau ninggalin sholat takut dipukul, kalau ninggalin sholat takut nggak dikasih uang jajan. Nah, itu As'ad tidak maksiat, As'ad tidak maksiat karena takut terhadap makhluk, karena takut sama orang tuanya. Maka falam yakhaf ghairullahi ta'ala, maka As'ad itu sejatinya bukan takut kepada selain Allah, melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yang bagi di talibil ilmi, hendaknya bagi penuntut ilmu, ayyuda, dia menghitung, wa yuqaddiru li nafsihi, dan mengira-ngirakan dirinya, takdiran dengan pengira-ngiraan fi takrori, di dalam mengulang-ulang pelajaran. Fa innahu la yastakirru qalbuhu, karena sesungguhnya hatinya tidak akan tetap, tidak akan nancap itu pelajaran di dalam hatinya, hatta yablugha dzalikal mablagha, sehingga dia mau mengulang-ulangi pelajaran dengan ukurannya. Wa yang bagi, dan hendaknya bagi penuntut ilmu, ayyukarrira, dia mengulang-ulang pelajaran sakol amsi, pelajaran yang terdahulu, khamsa marrat, sebanyak 5 kali, wasaqal yauma, dan mengulang-ulangi dan hari yang lebih terdahulu, alladzi qoblal amsi, yang sebelum kemarin, arba'a marrat, sebanyak 4 kali, wasaqal ladzi qoblahu salasan, dan hari sebelum lusa, pelajaran hari sebelum lusa diulang-ulang sebanyak 3 kali, walladzi qoblahu isnain, dan sebelumnya lagi diulang-ulang sebanyak 2 kali, walladzi qoblahu wahidan, dan sebelumnya lagi diulang-ulang sebanyak 1 kali. Fahada, maka perbuatan ini, cara seperti ini, maka cara seperti ini adna ila hifdi, lebih memudahkan untuk menghafal pelajaran. Jadi gini, konsep di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, cara ngapalin pelajaran biar mudah merekat, biar mudah dihafal, caranya begini. Misalnya ini hari Jumat, pelajaran yang disampaikan hari Jumat besok diulang-ulangi, besok Sabtu diulang-ulangi sebanyak 5 kali. Ini saya Jumat nyampein pelajaran, pas Sabtu kamu pelajari, kamu ulang-ulang sebanyak 5 kali. Pelajaran hari Kamis kamu ulang-ulang sebanyak 4 kali. Pelajaran hari Rabu kamu ulang-ulang sebanyak 3 kali. Pelajaran hari Selasa diulang-ulang sebanyak 2 kali. Pelajaran hari Senin diulang-ulang sebanyak 1 kali. Kalau ini bisa kamu lakukan, Masya Allah, maka hafalan akan kuat di sini. Atau andaikan kita kan hari ada 7, misalnya ini Jumat nyampein pelajaran, besok Sabtu kalau kamu belajar diulang-ulang sebanyak 7 kali, Kamis sebanyak 6 kali, pelajaran Rabu sebanyak 5 kali, pelajaran Selasa sebanyak 4 kali, pelajaran Senin sebanyak 3 kali, pelajaran Selasa sebanyak 2 kali, pelajaran Rabu sebanyak 1 kali. Terus itu kamu lakukan, Masya Allah, maka hafalan kamu akan kuat. Kalau kita kan enggak, nih ngafalin nih pelajaran hari Jumat
dapat, besok Sabtu dihafalin. Entar Sabtu dapat lagi pelajaran, Minggu dihafalin. Yang dihafalin yang hari Sabtu doang, yang Jumatnya nggak dihafalin. Jadi yang hafal nanti pelajaran hari Sabtu, pelajaran Jumatnya nggak dihafal. Nah, itu konsep dalam menghafal. Misalnya katakanlah dalam tahfidz menghafalin Quran, hari ini kamu dapat Al-Fatihah, ya. Nah, besok dapat Anas. Anasnya dihafal, Al-Fatihah juga dihafal. Besok dapat Al-Falaq. Al-Falaqnya dihafal, Anas Al-Fatihah juga dihafal. Jangan Al-Falaqnya aja dihafal, Anas dan Al-Fatihahnya tidak dihafal. Maka nanti Anas dan Al-Fatihahnya kalau tidak dihafal cepat hilang, cepat lupa. Sedikit lagi. Yang bagi dan hendaknya penuntut ilmu Allah yang ada dia tidak membiasakan di dalam belajar al-mukhafatata, suara pelan takrori di dalam mengulang-ulang pelajaran. Liana dasar, karena sesungguhnya belajar itu yang bagi hendaknya ayakuna bikuwatin, menggunakan kekuatan, wanasyatin dan semangat. Tapi walaya jaruk, jangan kenceng-kenceng, jahron dengan kenceng beneran, walaya jahadu, dan jangan membuat repot si penuntut ilmu nafsu pada dirinya. Kela yang kotia, agar tidak terputus anik takrori, dari mengulang-ulang pelajaran. Fakirul umuri, maka sebaik-baiknya perkara ausatuha, adalah yang tengah-tengah. Nah, berikutnya, jangan biasain kalau belajar, kalau ngulang-ulang pelajaran pakai suara pelan, jangan biasain. Apalagi cuma di dalam hati, misalnya gini. Itu nggak bagus. Harusnya disuarakan dengan sekira terdengar oleh telinga. Misalnya baca Fatihah, dibaca dengan suara pelan. Jangan juga dengan suara yang kencang. Karena yang namanya orang belajar itu, dia harus mempunyai semangat yang tinggi dan mempunyai kekuatan untuk mutolaah pelajaran itu. Jangan diem, apalagi belajarnya malam, nggak dibaca, dalam hati dia begini aja, sambil nyender lama-lama. Gitu. Kenapa? Karena belajar ini dalam hati, harusnya diomongin, diucapin. Begitu. Juga jangan kencang-kencang, dan juga jangan buat repot sendiri. Misalnya nih belajar nih, wah, saya mau belajar baca sampai 3 jam, akhirnya istirahatnya kurang, udah siangnya nggak tidur, nggak istirahat, malamnya diforsir belajar, besoknya teler, ingusan, pilek, batuk. Jadi buat repot sendiri. Kenapa? Karena nggak ngatur untuk waktu untuk belajar. Apalagi misalnya kita kan biasanya begitu, kita mau belajar itu kalau pas lagi ada ujiannya seminggu, akhirnya bergadang melek sampai seminggu, belum dapat seminggu, 3 hari udah pilek, batuk-batuk. Kenapa? Karena nggak bisa ngatur waktu. Akhirnya kita sendiri yang kerepotan. Ya. Nah, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita belajarnya nantinya bisa istiqomah, manfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Ya, seperti biasa sebelum ditutup, mungkin satu orang ya bisa menyimpulkan penjelasan saya. Siapa? Ya, siapa namanya? Noval. Ya, ayo Val. Ayo, seingatnya tadi saya ngomong apa? Kamu sampai lihat catatan nggak apa-apa. Dan diceritakan Yang kencang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengukur semangka yang sudah dibuang di tempat yang sepi
Asyahbandi menolak ajakan tersebut. Semua manusia berada di dalam fakiran. Selagi dia takut fakir, maka saat itu juga kita dikatakan orang fakir. Siapa orang yang bukan harta manusia, maka orang tersebut sedang dalam kefakiran. Orang yang berilmu saat itu mempunyai sifat toma, maka saat itu juga dia tidak mempunyai kehormatan. Hendaknya bagi penuntut ilmu dia mengira-ngira dirinya di dalam mengulang pelajaran sebanyak 5 kali. Pelajaran di hari kemarin diulang-ulang sebanyak 4 kali. Pelajaran di hari lusa kemarin diulang-ulang sebanyak 3 kali. Penuntut ilmu dia tidak membiasakan mengulang-ulang pelajarannya, membutuhkan kekuatan serta kenyatan. Kita ngajar bisa istiqomah, manfaatnya akhirat, maksudnya akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syarina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan daiman, majlisan nafi'an ila yaumil qiyamah, wa ja'alna lahu min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil qur'an wa ahlil ibadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan sirri kulli hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khizlani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi ila qashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah maafi bila boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.